Seni turunnya bintang. Saat suara Xiahou yang dingin bergema di aula besar, semua orang dapat merasakan energi spiritual yang tak terlukiskan mengalir deras seperti gunung berapi yang meletus dari tubuhnya. Saat ini terjadi, badai yang dihasilkan dari penyebaran energi spiritual melolong gila-gilaan di aula besar. Melangkah di udara, tangan Xiahou bergerak-gerak sambil membentuk segel tangan aneh, matanya dipenuhi dengan niat yang dingin. Energi spiritual yang sangat banyak berkumpul dengan gila-gilaan di belakangnya saat 3 pusaran air raksasa terbentuk secara bertahap, dengan cahaya bintang yang tampak memancar dari dalamnya. Saat energi spiritual mengalir deras, dalam rentang waktu selusin napas, mereka telah berubah menjadi 3 bintang raksasa yang berkilauan dengan panjang sekitar 100 meter. Saat ketiga bintang itu bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, energi spiritual yang tak terbatas terpancar dari mereka. Mirip dengan paku-paku cahaya yang menutupi seluruh bintang, mereka secara bertahap tampak agak jahat. Ketika ketiga bintang itu sepenuhnya terkondensasi dari energi spiritual, fluktuasi energi spiritual yang sangat dahsyat terpancar keluar, disertai suara gemuruh saat energi spiritual berbenturan dengan udara di sekitarnya. Di dalam aula besar, Tang Mei'er, Yao Yuan dan yang lainnya terkejut saat menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari 3 bintang menyebabkan mereka merasakan aura kematian yang berbahaya. Jelas, Xiahou sudah mulai menggunakan jurus pembunuhnya yang sebenarnya, jelas ingin mengakhiri pertarungan ini di sini dan sekarang. Haha. Benar-benar layak untuk putra suci Akademi Spiritual Suci. Melihat ketiga bintang itu, mata Zhen Qing sedikit menyipit, sebelum tertawa pelan. Melihat gerakan yang dilepaskan Xiahou, secercah keseriusan muncul di dalam hatinya. Jika dia benar-benar melawan Xiahou, dia kemungkinan besar akan dipaksa mundur oleh serangan ini sampai harus mundur sementara. Xiahou ini benar-benar tangguh. Itulah sebabnya dia bisa menjadi salah satu dari 4 putra suci Akademi Spiritual Saint. Sepertinya bocah ini sedang dalam masalah besar. Sekarang, dia akan mengerti betapa menakutkannya seorang ahli bencana energi spiritual saat dia serius. Zhen Qing berbicara dengan senyum acuh tak acuh, sambil melotot ke arah Luoli. Pada saat ini, Luoli mengangkat matanya yang indah untuk melihat ke arah Xiahou di udara sambil alisnya sedikit berkerut. Tampaknya dia merasa khawatir, karena keganasan yang tiba-tiba muncul dalam gerakan Xiahou. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang yang hadir di aula besar, mata Mu Chen tampak serius saat dia mengamati tontonan di depannya. Pada saat berikutnya, perlahan-lahan mengepalkan tangannya, cahaya petir hitam dengan cepat berkilauan di seluruh tubuhnya saat 4 rune petir di dadanya semakin bersinar. Pada saat yang sama, dia telah memanggil batas fisik dewa petirnya. Jelas, dia juga merasakan bahaya yang ada dalam gerakan Xiahou. Sekarang, bahkan jika kau ingin merasa menyesal, tak ada kesempatan tersisa untukmu, kata Xiahou sambil menatap Mu Chen dengan dingin, senyum yang ada di sudut mulutnya menjadi semakin jahat. Perlahan-lahan dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah ruang di hadapan Mu Chen, kedua matanya kini dipenuhi dengan niat dingin yang tajam. Seni turunnya bintang, 3 langit menghancurkan bintang. Saat suara Xiahou yang penuh dengan aura pembunuh terdengar dari tenggorokannya, 3 bintang raksasa di belakangnya langsung meledak dengan sinar cemerlang yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, ketiga bintang itu telah melesat keluar secara berurutan. Tampak seperti berkas cahaya, mereka turun dari langit, langsung menyelimuti sosok Mu Chen. Udara di wilayah ini telah hancur berkeping-keping pada saat ini, menyebabkan gelombang tekanan melonjak ke segala arah. Melihat dengan serius ke arah 3 bintang yang melesat ke arahnya, Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Pada saat berikutnya, cahaya petir hitam berkilauan di telapak tangannya, sebelum dia menepuk telapak tangannya. Tangan Dewa Petir. Energi spiritual yang tak terbatas tersapu keluar, disertai cahaya petir hitam. Saat mereka berderak dan berkilau, mereka berubah menjadi tangan raksasa yang terbuat dari petir. Ditutupi dengan pola petir, tangan raksasa itu menepuk dengan keras ke arah 3 bintang yang datang. Kedua serangan itu saling bertabrakan dengan ganas, menimbulkan gelombang dahsyat yang beriak. Detik berikutnya, retakan yang lebih besar terbelah di tanah, memperlihatkan kekuatan penghancur yang sangat mencengangkan yang terkandung dalam kedua serangan itu. Kedua energi itu bertabrakan satu sama lain, dengan gila-gilaan mencoba untuk saling mengikis satu sama lain. Melihat pemandangan di depannya, seringai muncul di sudut mulut Xiahou saat perubahan pada segel tangannya terjadi. Ledakan bintang. Tiba-tiba, sebuah bintang meledak terpisah, dengan gelombang kejut energi spiritual yang mengerikan yang dihasilkannya, mendorong tangan petir raksasa itu mundur, bahkan menyebabkan pola petir di permukaan tangan raksasa itu tampak agak redup. Satu bintang lagi meledak, dengan retakan mulai tampak di permukaan tangan raksasa itu.
Kau sudah selesai. Senyum sinis di wajah Xia Hou semakin kuat. Dengan tawa yang dingin, segel tangannya berubah, menyebabkan bintang ketiga meledak pada saat ini. Saat gelombang kejut energi spiritual menyapu, tangan Dewa Petir akhirnya tidak dapat menahan benturan lagi. Saat energi spiritualnya tersebar, ia mulai runtuh sepenuhnya. Lebih jauh lagi, saat runtuh, seberkas cahaya yang tersisa masih menembus, melaju dengan kecepatan kilat dan menghantam tubuh Mu Chen sebelum ia dapat melakukan penghindaran apapun. Tubuh Mu Chen langsung terpental ke belakang, menghantam salah satu pilar raksasa di aula raksasa itu. Bahkan dengan material khusus yang digunakan dalam konstruksinya, sebuah lekukan raksasa muncul di pilar raksasa itu. Melihat ini, wajah Tang Meier dan yang lainnya langsung berubah. Melihat gumpalan debu yang mengepul, Xia Hou mencibir, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, apakah kau pernah mengalami apa artinya melebih-lebihkan kemampuanmu?" Di tengah gumpalan debu, sesosok tubuh melepaskan diri dari pilar raksasa itu. Sambil mendongakkan kepalanya, dia menyeka noda darah di sudut mulutnya. Dengan sedikit kerutan muncul di dahinya, dia melihat ke arah Xia Hou dan menjawab dengan senyum tipis. "Memang sangat menyakitkan. Namun, mengapa kamu membuat ekspresi seolah-olah kamu sudah menang?" Melihat dengan dingin ke arah Mu Chen, sementara yang terakhir mengusap darah di sudut mulutnya, keterkejutan dan keheranan muncul di hati Xia Hou. Awalnya, dia mengira bahwa gerakannya ini akan cukup untuk menenangkan Mu Chen. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu hanya akan mengakibatkan cedera. Tubuh jasmani orang itu sebenarnya sekuat itu. Seni turunan bintangku adalah seni spiritual tingkat dewa unggul. Apa kau benar-benar berpikir bahwa seni ini hanya memiliki kekuatan seperti itu? Dikata Xia Hou sambil tertawa mengejek. Karena kau mampu menahan serangkaian serangan, aku akan menunjukkan kepadamu betapa menakutkannya seni spiritual tingkat dewa unggul. Saat suaranya terdengar, semua orang menyadari energi spiritual yang tak terbatas dengan cepat mengembun di belakang punggung Xia Hou sekali lagi. Namun, pusaran energi spiritual yang terbentuk sebenarnya telah mencapai jumlah 9. 9 pusaran energi spiritual berputar kencang bagaikan badai yang datang, muncul bagaikan tornado yang mendatangkan malapetaka di dalam aula raksasa. Tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai terpancar dalam aula raksasa. Tekanan ini bahkan menyebabkan wajah Zhen Qing sedikit berubah. Menegangkan tubuhnya, energi spiritual mengalir di permukaan. Bahkan dia terpaksa mengaktifkan energi spiritualnya untuk bertahan melawan tekanan yang datang. Xia Hou ini ternyata menyembunyikan kartu yang sangat kuat di tangannya. Hati Zhen Qing dipenuhi dengan kesungguhan. Beruntung dia tidak mencabik wajah Xia Hou saat sedang asyik bersuka cita. Jika Xia Hou mengaktifkan jurus mematikannya ini, tanpa menggunakan beberapa kartu spesialnya, Zhen Qing akan sangat kesulitan untuk menang. Saat tekanan energi spiritual yang menakutkan beriak di seluruh aula raksasa, pupil mata Luoli yang seperti kaca terfokus pada Mu Chen, dengan cengkraman tangannya yang seperti batu giok yang menggenggam pedang Luo Shen sedikit meningkat. Jelas, dia juga merasa bahwa gerakan mematikan dari Xia Hou ini tidak dapat diremehkan sama sekali. Sedikit memutar pandangannya, dia akhirnya memusatkan pandangannya pada sosok pemuda ramping itu. Pada saat ini, jubahnya berkibar-kibar, karena tekanan yang diberikan oleh energi spiritual Xia Hou. Namun, sosoknya masih tampak tegak lurus, seperti tombak yang menembus batas-batas surga. 9 pusaran energi spiritual raksasa terbentuk dengan cepat, sebelum berubah menjadi 9 bintang yang muncul di belakang Xia Hou. Pada saat ini, wajahnya tampak pucat. Bahkan setelah dia melewati bencana energi spiritualnya, gerakan seperti itu menghabiskan banyak kekuatannya. Namun, meskipun wajahnya memucat, tatapan Xia Hou masih tampak sangat bersemangat dan jahat. Senyuman muncul saat dia melihat ke arah Mu Chen, yang dengan getir menahan tekanan yang datang darinya. Pada saat ini, dia tampaknya dapat melihat betapa menyedihkannya Mu Chen, yang tampak seperti anjing liar. Kali ini benar-benar akhir. Xia Hou menjilat bibirnya dengan haus darah, sebelum dengan marah menunjuk ke arah ruang di depannya. Detik berikutnya, suaranya, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan tak tersamarkan, terdengar, seni turunnya bintang, 9 bintang yang menembus matahari. Seluruh aula raksasa itu tampak bergetar saat 9 bintang itu melesat keluar dengan dahsyat. Bertautan satu sama lain, mereka menembus udara, turun dari langit dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Serangan seperti itu hanya dapat digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Di bawah rentetan serangan ini, bahkan wajah para ahli yang telah mencoba bencana energi spiritual mereka, seperti Tang Meier dan Yao Yuan dipenuhi dengan keterkejutan.
Kekuatan Xiahou tampaknya telah melampaui harapan mereka berdua. Kekuatan Putra Suci Akademi Spiritual Suci benar-benar sampai pada tingkat seperti itu? Bisakah Mu Chen benar-benar menahan serangan tingkat seperti itu? Tatapan semua orang terpusat pada sosok pemuda di udara sambil menahan napas dalam diam. Apa? Di bawah semua tatapan yang tertuju padanya, tiba-tiba, Mu Chen mengembuskan napas panjang berwarna putih. Pada saat ini, dia tiba-tiba menutup matanya perlahan. Sementara ini terjadi, segel tangan yang agak kuno dan aneh mulai terbentuk. Saat segel ini muncul, cahaya petir hitam mulai menari dan melengkung pelan dari ujung jarinya. Masih melakukan gaslighting, ya? Melihat tindakan Mu Chen ini, Xiahou langsung mencibir. Seolah-olah dia percaya bahwa Mu Chen masih memiliki kartu yang bisa membantunya bertahan dari serangan yang mengerikan itu. Namun, tepat saat Xiahou mencibir, tiba-tiba, suara gemuruh rendah menggelegar terdengar di dalam aula besar. Suara gemuruh ini mengandung sedikit kekuatan surga. Suara itu tampaknya tidak hanya diciptakan oleh kondensasi energi spiritual, tetapi juga memiliki energi menakutkan yang lahir dari surga dan bumi. Tiba-tiba, semua orang yang ada di dalam aula raksasa itu merasakan sesuatu, yang menyebabkan mereka segera mengangkat kepala, yang seketika menyebabkan pupil mereka berkontraksi hebat. Xiahou pun mengangkat kepalanya, yang seketika menyebabkan seringai dingin di wajahnya perlahan membeku. Itu karena kemunculan tiba-tiba awan badai tebal yang muncul tiba-tiba di langit di atas kepalanya. Awan badai itu tidak terbentuk dari energi spiritual, tetapi lahir dari langit dan bumi. Terlebih lagi, cahaya petir hitam terkondensasi dengan gila-gilaan di dalamnya, sambil memancarkan fluktuasi yang merusak. Pada saat ini, mata Mu Chen yang tertutup rapat terbuka lebar. Pada saat ini, jari-jarinya yang ramping terbungkus dalam cahaya petir mulai perlahan mengukir ke bawah, sementara suara bergumam pelan bergema di dalam aula raksasa. Tampaknya telah membawa serta kekuatan langit dan bumi, mereka mengguncang hati setiap orang yang hadir. Teknik pengendalian petir. Saat suara rendah dan dalam itu membawa kekuatan langit dan bumi, saat bergema di dalam aula raksasa, gemuruh itu semakin bersinar saat awan badai hitam mengembun bersama di langit aula raksasa dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya petir hitam berkilauan di dalamnya, tampak seperti naga petir hitam yang melingkari tubuhnya yang besar. Pemandangan di depan mata mereka pasti telah menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Pada saat ini, bahkan Zhen Qing pun terperangah kaget saat melihat ke arah awan badai hitam di udara. Kekuatan langit dan bumi yang terpancar dari awan-awan itu telah menyebabkan energi spiritual di dalam diri setiap orang menunjukkan tanda-tanda menggigil. Hal ini membuat mereka mengerti bahwa energi petir yang ada di dalam awan badai ini tidak sesederhana yang tersusun dari energi spiritual. Itu adalah energi petir yang benar-benar lahir dari langit dan bumi. Kecemerlangan yang berasal dari kekuatan langit dan bumi ini adalah sesuatu yang orang-orang di level mereka pasti tidak akan mampu memunculkannya. Wajah tampan Mu Chen ditutupi dengan ekspresi serius saat jari-jarinya yang ramping gemetar dengan tergesa-gesa, sementara sinar samar kecemerlangan petir berkilauan di ujung jarinya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengeksekusi teknik pengendalian petir, sejak dia mempelajarinya dari naga Laut Utara. Secara umum, teknik ilahi sangat sulit untuk dikultivasikan. Terlebih lagi, teknik pengendalian petir ini sangat luar biasa. Bahkan setelah beberapa bulan menganalisis dan mempelajarinya, Mu Chen hanya memahami sedikit pemahamannya. Namun, untungnya dia memiliki keuntungan yang tidak dimiliki orang biasa, yaitu bahwa dia telah mengolah fisik dewa petirnya. Setelah mengalami penempaan dari begitu banyak baut petir hitam ilahi, dia dapat merasakan beberapa respons yang familiar dari energi petir langit dan bumi. Sebenarnya, karena dia mengandalkan hal inilah dia mampu menampilkan teknik pengendalian petir pada saat ini. Awan badai hitam melonjak dan bergejolak saat energi petir hitam dengan cepat mengembun, samar-samar memperlihatkan prestise mereka yang luar biasa. Di bawah mereka, 9 berkas cahaya yang dibentuk oleh 9 bintang itu kemudian tiba. Ekspresi Mu Chen berubah serius saat segel tangannya tiba-tiba berubah, sebelum awan badai hitam mulai menyusut. Detik berikutnya, suara gemuruh guntur yang membuat kulit kepala orang-orang mati rasa bergemuruh di seluruh aula raksasa. Seketika, aula raksasa itu mulai berguncang seperti gempa bumi. Faktanya, energi spiritual yang ada di dunia mulai tercerai-berai secara berurutan, tanpa tidak mampu menahan kekuatan langit dan bumi. Semua orang mengangkat kepala mereka. Hanya untuk melihat awan badai terbelah saat sambaran petir hitam raksasa sepanjang sekitar 100 meter disertai gemuruh dahsyat. Mirip dengan naga petir yang memamerkan taring dan cakarnya, ia turun ke bawah, dengan gemuruh-gemuruh yang melolong saat ia bergerak. Saat ia melakukannya, celah panjang bahkan diukir di angkasa,
meninggalkan bau hangus di udara. Kilatan petir hitam itu menembus dunia tanpa ada yang dapat menghalanginya. Ini adalah kekuatan yang dapat menghancurkan apapun yang menghalanginya. Meskipun sambaran petir ini tidak lebih mengerikan dari petir hitam ilahi yang muncul selama kesengsaraan 9 neter saat itu, fluktuasi destruktif yang terpancar darinya cukup untuk membuat orang merasa sangat ketakutan. Saat sambaran petir hitam turun, cahaya petir menerangi seluruh aula raksasa, sekaligus menerangi wajah Xiahou. Pada saat ini, wajah Xiahou tampak dingin dan jahat, jelas terlihat sangat ketakutan di bawah cahaya petir. Melintas dengan kecepatan yang sangat tinggi, kilatan petir hitam itu tampaknya hanya membutuhkan sekejap untuk menembus ruang. Pada akhirnya, di bawah tatapan penuh perhatian yang datang dari sekeliling, kilatan petir itu menghantam 9 sinar cahaya yang berubah menjadi bintang sebelum mereka dapat menghantam Mu Chen. Pada saat kedua serangan itu bertabrakan, kilatan petir yang menusuk mata memancar keluar, menyebabkan mata semua orang menyipit kesakitan. Pada saat berikutnya, mereka semua merasakan gelombang kejut yang tak terlukiskan menyebar di aula raksasa itu. Retakan dan retakan terus meluas dan menyebar di permukaan aula raksasa. Terlepas dari bahan khusus yang digunakan dalam konstruksinya, kelompok itu tetap tidak mampu menahan gelombang kejut petir yang sangat dahsyat. Faktanya, pilar-pilar raksasa yang dekat dengan epicentrum dampak memiliki retakan di seluruh permukaannya yang runtuh. Pada saat ini, tanaman merambat yang telah menyebar ke seluruh aula raksasa berubah menjadi debu dalam cahaya petir. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu menyebabkan semua orang yang hadir di aula raksasa itu menjadi tercengang. Di pusat gelombang kejut, dua energi menakutkan saling mengikis dengan gila-gilaan. Namun, saat cahaya petir hitam berkilau, jelas bahwa ia telah menguasai keadaan. Kekuatan petir hitam ilahi yang mendominasi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dihalangi. Lagi pula, bahkan 9 neter saat itu hampir gagal melewati kesengsaraan ilahinya 2 kali karena petir hitam ilahi. Meskipun petir hitam ilahi yang dipanggil Mu Chen tidak dapat dibandingkan dengan yang dihadapi oleh 9 neter dalam kesengsaraannya, perbedaan antara Xiahou dan 9 neter juga terlalu besar. Melihat ke arah energi petir yang telah menguasai, wajah Xiahou menjadi pucat. Menatap dengan kejam ke arah Mu Chen, dia segera mengubah segel tangannya dan berteriak dengan keras, "Geledakan 9 bintang!" Setelah raungannya yang meledak-ledak, 9 bintang tampak meledak terpisah pada saat yang sama, menyebabkan energi-energi menakutkan langsung menyapu keluar. Akan tetapi, saat gelombang kejut energi itu memancar keluar, sinar-sinar terang yang dingin memancar dari dalam pupil hitam Mu Chen saat dia mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk dengan lembut ke arah ruang di hadapannya. Tidak ada yang muluk-muluk, hanya satu kata. Namun, kata-kata itu penuh dengan kesombongan yang tak tertandingi. Dengan satu kata, petir hitam ilahi langsung menyala saat cahaya petir hitam berkilau gila, melesat seperti naga yang marah pada akhirnya. Saat cahaya petir melesat keluar, energi menakutkan dari ledakan 9 bintang itu tiba-tiba hancur dan musnah. Tidak mungkin. Wajah Xiahou langsung berubah pucat pasi saat dia berteriak kaget. Jelas, petir hitam ilahi telah menguasai keadaan dan berhasil menekan pesaingnya. Saat Xiahou meraung, bayangan acuh tak acuh muncul di mata Mu Chen saat dia melambaikan tangannya. Detik berikutnya, semua orang yang hadir di aula raksasa melihat petir hitam ilahi menenggelamkan 9 bintang. Berubah menjadi seberkas petir, ia menghancurkan ruang sebelum menyelimuti Xiahou dalam posisi yang tak terhindarkan. Akhirnya, emosi ketakutan dan kengerian mengalir dari mata orang itu saat dia merasakan aroma kematian yang datang dari sambaran petir hitam. "Saya mengaku kalah." Dia berteriak kaget dan ketakutan, suaranya menjadi jauh lebih melengking dan menusuk telinga. Namun, saat menghadapi teriakannya, raut wajah Mu Chen masih menunjukkan ketidakpedulian. Jelas, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan yang berlebihan di saat-saat seperti ini. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan teknik pengendalian petir, yang mengakibatkan konsumsi kekuatannya yang sangat besar. Jika dia tidak mendapatkan imbalan apapun, dia akan sangat kesulitan untuk menemukan kesempatan bagus lainnya seperti ini untuk menghadapi Xiahou. Lagi pula, Xiahou bukanlah kucing yang tidak berdaya. Dengan kultivasinya di bencana energi spiritual, dia lebih dari cukup untuk membawa masalah bagi Mu Chen di masa depan, jika dia tidak ditangani sekarang. Oleh karena itu, dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan dan kelembutan hati. Dengan satu pikiran, kilatan petir hitam ilahi menghantam tubuh Xiahou tanpa sedikit pun keraguan. Pada saat petir hitam ilahi mendarat di tubuh Xiahou, semua orang bisa mendengar suara rendah dan membuat kulit kepala mati rasa. Pada saat berikutnya, pertahanan energi spiritual di sekitar tubuh Xiahou benar-benar runtuh, sebelum tertembak mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Saat darah menyembur darinya,
tubuhnya menarik jurang sepanjang 1000 meter di dalam aula raksasa, sebelum menghantam pilar raksasa. Retakan meluas di pilar raksasa itu saat mulai berguncang, tampak seolah akan runtuh. Darah mengalir dari tubuh Xiaohou saat ia meluncur dari pilar raksasa, dengan semua tulang di tubuhnya tampak hancur total. Saat pecahan batu menekan tubuhnya, mencekiknya, auranya semakin melemah. Jelas, ia telah dikirim ke titik yang hampir mati karena luka parah yang dideritanya. Suara gemuruh di aula raksasa itu berangsur-angsur berhenti. Pada saat berikutnya, keheningan mematikan menyelimuti aula raksasa itu. Tatapan yang dipenuhi dengan perasaan terkejut yang mendalam menatap ke arah sosok seperti mayat berdarah. Siapa yang akan menduga bahwa Xiaohou, yang telah memperoleh keunggulan absolut sebelumnya akan benar-benar menjadi seperti itu? Mata Tang Meier, Yao Yuan dan yang lainnya terbuka lebar saat mereka menatap kosong ke arah pemandangan di depan mereka. Pada saat berikutnya, setelah sedikit mengalihkan pandangan mereka dengan napas tertahan, mereka melihat ke arah tubuh pemuda yang tampak sedikit pucat. Dia sebenarnya telah mengalahkan Xiaohou. Itu adalah seorang ahli yang telah melewati bencana energi spiritualnya. Sementara Mu Chen hanya berada di tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Orang aneh ini. Pada akhirnya, Tang Meier dan yang lainnya hanya bisa mendesah pelan dalam hati. Pada saat ini, mereka akhirnya bisa sepenuhnya memahami mengapa Mu Chen mampu menjadi kapten kelompok ini dari Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan seseorang sekuat Luoli tidak menunjukkan ketidaksetujuan tentang hal ini. Ternyata pemuda ini, yang kekuatannya tampak biasa saja, sebenarnya memiliki kecakapan tempur yang menakutkan yang membuat orang-orang merasa ngeri. Di alam semesta ini, tidak ada kekurangan orang yang mampu bertarung di atas alam kultivasi mereka. Namun, ada beberapa yang tidak dapat disangkal adalah orang aneh di antara para jenius itu. Setelah melihat tontonan yang telah terbentang di hadapan mereka, Mu Chen ini mungkin adalah anggota liga itu. Saat Tang Meier dan yang lainnya mendesah kagum, wajah-wajah dari kelompok Saint Spiritual Academy tampak pucat saat mereka menatap Xiaohou yang pingsan karena luka parah. Mereka masih tidak percaya dengan kenyataan brutal yang terjadi di depan mata mereka. Bayangan kegelapan dan ketidakpastian tampak di mata Zhen Qing saat dia melihat ke arah Xiaohou yang kalah. Melihat ke arah sosok Mu Chen, ada perasaan takut, cemas, dan waspada yang kuat muncul di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mulai memperlakukan Mu Chen sebagai lawan yang benar-benar mampu menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Namun, sebaliknya, Mu Chen tidak peduli dengan semua tatapan yang tertuju padanya. Menutup mulutnya untuk batuk, sedikit pucat muncul di wajah tampannya. Pada akhirnya, sebagai teknik ilahi, meskipun teknik pengendalian petir memiliki kekuatan dan tenaga yang ekstrim, teknik itu juga menghabiskan energinya secara ekstrim. Menurut perkiraan Mu Chen, dia akan sangat kesulitan untuk mengaktifkannya sekali lagi. Langkah seperti itu hanya bisa dilakukan oleh para ahli alam berdaulat, namun ia melakukannya hari ini. Sungguh, kekuatan yang dimilikinya tidak mengecewakannya. Sambil menatap Xiaohou yang tak sadarkan diri, Mu Chen menarik tangannya, menyebabkan kekuatan hisap meletus darinya. Saat batu-batu yang hancur mulai berterbangan, seberkas cahaya melesat dari dada Xiaohou, sebelum mendarat di tangan Mu Chen. Ini adalah plakat akademi dari Akademi Spiritual Suci. Ketika melirik plakat akademi, alis Mu Chen langsung terangkat karena ternyata ada 4.200 poin pada plakat akademi ini. Selain itu, mereka berada di peringkat ke-7 pada peringkat yang tercantum di sana. Jumlah ini tampaknya 2 hingga 3 kali lebih banyak dari poin yang dimiliki Mu Chen. Sambil menggenggam plakat akademi, Mu Chen merenung sejenak, sebelum mengambil plakatnya sendiri dan merampas setengah poin serta memindahkannya ke plakatnya. Saat sinar cemerlang bersinar, angka yang tertera pada plakat akademi Mu Chen langsung naik menjadi 3007. Saat jumlah ini meningkat drastis, plakat akademi di tangan Mu Chen diselimuti oleh kecemerlangan yang menyilaukan, sementara kelompok Xiaohou dengan cepat menghilang dari daftar peringkat. Pada saat berikutnya, sebuah kelompok baru melompat melewati satu kelompok demi satu dengan kecepatan yang mencengangkan, sebelum akhirnya berhenti di tempat ke-9. Turnamen Akademi Spiritual Agung. Juara ke-9, Akademi Spiritual Surga Utara. Kapten, Mu Chen. Menatap ke arah plakat akademi di tangannya yang menyala, Mu Chen tersenyum tipis karena kelompoknya telah memasuki 16 besar. Dengan begitu, berita tentang dirinya akan diketahui oleh semua kelompok, termasuk Ji Xuan. Perlahan-lahan menggenggam plakat akademi di tangannya, bayangan dingin mengembun di dalam pupil hitam Mu Chen. Ji Xuan, ketika Anda melihat nama yang familiar ini, apa perasaan Anda? Di pegunungan tandus, 5 sosok berdiri tegak di puncak yang menjulang tinggi, menghadap ke arah angin. Meskipun angin kencang tak menentu di sekitar mereka,
Kelima sosok ini seperti batu besar, tak bergerak tertiup angin. Bahkan pakaian mereka tetap diam dan tak terpengaruh oleh angin. Di antara kelima orang itu, pemimpin kelompok itu sedang bersandar pada sebuah batu besar. Pandangannya malas ke arah pegunungan yang jauh, di mana fluktuasi energi spiritual yang merajalela meledak secara sporadis. Mengenakan jubah putih, sosok pemimpin ini memiliki tubuh ramping. Tampil sangat tampan, senyum hangat tersungging di sudut mulutnya, memberinya kesan ramah dan ramah saat rambut hitamnya berkibar lembut tertiup angin. Meskipun 4 orang lainnya di belakangnya juga bukan orang biasa, di sampingnya, mereka jelas terlihat lebih rendah dibandingkan dengannya. Penampilan dan sikapnya benar-benar menonjol dari kerumunan. Dia adalah Jishuan dari Akademi Spiritual Suci. Di belakang Jishuan, seorang pemuda berambut emas terkekeh sambil menatap pegunungan di kejauhan. Kapten, pertarungan itu tampaknya akan segera berakhir. 12 tim yang tersisa memiliki kekuatan yang lumayan, dan saya menghitung setidaknya 12 orang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Mendengar ini, Jishuan mengangguk sambil tertawa. 12 tim? Makan besar lagi, ya? Aku penasaran apakah ini akan terlalu berat bagi kita. Dengan kapten di sekitar, bahkan para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka akan menghindari kita. Tim manapun yang tidak melakukannya akan meminta untuk dihancurkan, jawab rekan setim lainnya, yang tubuhnya tebal dan kokoh, sambil tertawa lugas. Banyak bekas luka di wajahnya, memberinya aura yang kejam dan jahat. Air tenang itu dalam. Ada banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di turnamen Akademi Spiritual Agung ini. Jika kamu terlalu percaya diri, kamu mungkin akan kalah karena kelalaian. Jishuan tersenyum tipis, menatap ke kejauhan dengan tatapan mata yang sulit dipahami. Tampaknya, ada banyak akademi spiritual yang diam-diam meminta bantuan para jenius dan anak ajaib dari klan besar dan berpengaruh untuk turnamen spiritual agung kali ini. Meskipun banyak dari mereka yang belum menampakkan diri, seiring berjalannya turnamen, para ahli yang tersembunyi ini akan menampakkan diri secara alami. Hanya dengan begitu akan ada pertarungan yang benar-benar menakutkan. Bahkan jika kita mengabaikan semua ahli itu, masih ada tim dari 4 akademi spiritual besar lainnya. Tim-tim itu tidak akan kalah dari kita, dan kita belum pernah bertemu mereka. Bukankah kita sudah benar-benar ditekan oleh Wen Qingxuan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix? Mendengar nama Wen Qingxuan, keempat orang di belakang Jishuan memasang ekspresi cemberut di wajah mereka. Sejak awal turnamen Akademi Spiritual Agung, tim Wen Qingxuan telah merebut posisi teratas dengan cara yang sombong. Meskipun papan peringkat saat ini mungkin tidak secara akurat mencerminkan klasemen akhir, kemampuan mereka untuk mempertahankan posisi teratas merupakan bukti kemampuan mereka. Kabarnya Wen Qingxuan adalah wanita cantik yang dikirim dari surga. Sambil tertawa, salah satu pemuda itu menjawab, dia ikut serta dalam jalan spiritual bersamamu, kan? Dengan pesona dan kecerdasanmu, apakah kau tidak mampu menaklukkan burung phoenix yang sombong ini? Jishuan mengangkat bahu acuh tak acuh. Dia adalah salah satu wanita paling menakutkan dari jalan spiritual, terlebih lagi, kecantikan dan penampilan yang gagah tidak berpengaruh padanya. Pemuda berambut emas itu mendengarkan perkataan Jishuan dan bertanya, tunggu, adakah gadis lain yang kau takuti? Siapa? Sebenarnya ada seseorang yang sebanding dengan Wen Qingxuan? Tenggelam dalam pikirannya, senyum di wajah Jishuan memudar. Menatap ke kejauhan, tatapan gelap melintas di matanya. Satu lagi, namanya Luoli. Dia tidak kalah dari Wen Qingxuan dalam hal apapun, hanya saja kepribadiannya berbeda dari Wen Qingxuan, dan dia kurang peduli untuk memperebutkan peringkat. Dia masih bisa mengingatnya dengan jelas. Mengenakan rok hitam, membawa pedang panjang, rambut bagaikan sungai perak, dan sepasang mata jernih, bening seperti kaca. Dia begitu mempesona sehingga orang akan terbius hanya dengan melihatnya. Jika Wen Qingxuan adalah burung phoenix yang sombong dan terhormat yang tidak tunduk pada siapapun, Luoli adalah teratai hitam yang sendirian di perut lembah yang dalam, kecantikannya yang menakjubkan hanya mekar di hadapan orang yang disukainya. Kemampuan bawaannya sama sekali tidak kalah dengan Wen Qingxuan. Jika dia menginginkannya, dia bahkan bisa menjadi secemerlang Wen Qingxuan di pusat perhatian. Namun, dia hanya berdiri diam di samping orang itu. Tatapannya yang tenang ke semua orang hanya akan menunjukkan jejak kehangatan dan kelembutan saat dia melihat orang itu. Kelembutan yang langka itu dapat memacu banyak pria untuk menggerakkan gunung. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya, jarinya mencungkil batu besar di sampingnya seperti sedang mengukir mentega. Tatapannya berubah dingin saat matanya terkulai. Luoli. Sambil menarik napas dalam-dalam, Jishuan memejamkan matanya.
Sebelum menjadi musuh bebuyutan Mu Chen, dia pernah bertemu Luo Li sekali. Saat itu, Luo Li dikejar dan diserang oleh lawan yang kejam, tetapi yang dia lakukan hanyalah melihat situasi dari jauh. Dia tahu bahwa membantu orang lain di jalan spiritual adalah tindakan bodoh, dan karena dia bukan orang yang baik hati, dia tidak akan mempertaruhkan keselamatannya untuk menyelamatkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Karena itu dia hanya berdiri di samping dan menonton. Dia melihat anak panah melesat dari hutan dan menusuk bahunya dengan semburan darah segar. Saat dia terhuyung karena benturan, dia mendongak dan mendapati Jishuan sedang memperhatikan dari jauh. Saat tatapan mereka bertemu, dan meskipun situasinya genting, tatapannya yang tenang dan jernih tidak pernah goyah, dia juga tidak meminta bantuan. Dia hanya berbalik dan bergegas ke hutan, menghilang seperti bayangan, meninggalkan Jishuan yang terkejut. Dia tidak pernah melihatnya lagi. Saat mereka bertemu lagi, setengah tahun telah berlalu. Dia telah menemukan seorang pendamping, seorang pemuda ramping dengan penampilan menawan dan mata sedalam langit malam. Kali ini, dia melihat bahwa gadis itu sedikit berubah. Gadis yang biasanya tetap tenang saat menghadapi kematian, kini tersenyum lembut saat melirik pemuda di sampingnya. Senyum lembut itu begitu indah dan mempesona, membuat hatinya bergetar. Dia harus mengakui bahwa benih kecemburuan tertanam di hatinya saat itu juga. Jika dia bertindak lebih dulu, dia mungkin akan menjadi orang yang berdiri di sampingnya. Yang tidak disadarinya adalah bahwa setelah menyelamatkan nyawa Luo Li, Mu Chen telah diburu olehnya selama 6 bulan penuh. Dalam pengejaran selama 6 bulan itu, mereka telah melalui neraka dan kembali. Hari demi hari, pemuda itu telah mengajarinya banyak pelajaran berharga, hanya untuk menerima rentetan serangan balasan, membuatnya tidak punya pilihan selain terus mundur. Dan dengan setiap pelariannya yang berhasil, mata yang tenang itu mulai memperlihatkan serpihan emosi dari dalam dirinya, dan kadang-kadang, sudut mulutnya akan melengkung membentuk senyuman lembut. Pengejaran itu berlangsung selama setengah tahun, sebelum Luo Li menyadari berbagai metode licik Mu Chen dan akhirnya menodongkan pedangnya ke tenggorokannya. Dia tertawa getir, hanya untuk menerima senyuman manis sebagai balasannya. Jishuan tidak akan pernah tahu tentang ini, dan akibat kejadian selanjutnya, akan memulai perseteruan dengan Mu Chen, dan melalui banyak upaya pembunuhan terhadap satu sama lain, menjadi rival abadi. Banyak yang mungkin percaya bahwa persaingan mereka akan dimulai cepat atau lambat. Bagaimanapun, mereka berdua luar biasa, dan dengan kepribadian Jishuan, dia tidak akan bisa menerima orang lain yang sama berbakatnya menempati area yang sama dengannya, dan dengan demikian konflik mereka tidak dapat dihindari. Jishuan sendiri tidak menyangkal alasan ini, tetapi orang-orang yang melihatnya tidak akan menyadari bahwa jauh di dalam hatinya, ada alasan lain. Dia ingin menghajar Mu Chen, agar gadis yang telah menggerakkan hatinya melihat bahwa dia jauh lebih unggul dari Mu Chen. Namun, seiring meningkatnya konflik di antara mereka, Jishuan mulai menganggap Mu Chen sebagai ancaman nyata. Dengan pertumbuhannya yang mengejutkan, Jishuan tidak lagi memiliki jaminan untuk mencegah Mu Chen menjadi sosok paling memukau di jalan spiritual. Oleh karena itu, dia harus melenyapkan Mu Chen. Dengan menggunakan cara-cara licik, dia akhirnya berhasil, yang mengakibatkan Mu Chen diusir dari jalan spiritual. Namun, pada hari Mu Chen memulai bencana darah dan diusir dari jalan spiritual, Jishuan menyadari Luo Li telah mengawasinya dari puncak yang jauh. Mata indah yang pernah membuatnya kehilangan dirinya kini mengarahkan tatapan dingin tepat ke arahnya, memancarkan niat membunuh yang kuat. Setelah dia berbalik dan pergi, dia menghilang, dan pertemuan mereka berikutnya adalah akhir dari jalan spiritual. Dia telah melepaskan kesempatan untuk mendapatkan hadiah terbesar dari jalan spiritual, dengan gila-gilaan mengirim serangan demi serangan ke arahnya. Dalam pertarungan sengit itu, kedua belah pihak telah menderita luka parah. Dan meskipun lukanya parah, tatapan dinginnya tak pernah meninggalkannya. Satu-satunya alasan bagiku untuk tidak membunuhmu di tempatmu berdiri adalah karena Mu Chen akan menunjukkan kepadamu apa arti kekalahan yang sebenarnya. Di mataku, kau tidak akan pernah mencapai levelnya. Ini adalah percakapan pertama mereka yang sebenarnya, namun dia telah mengucapkan kata-kata seperti itu, menyebabkan Jishuan yang biasanya tabah menjadi marah dalam hatinya. Dengan pukulan yang dahsyat, batu besar di sampingnya meledak menjadi awan debu yang menutupi langit. Pada saat itu, ekspresi jahat tampak di wajah tampannya saat energi spiritual yang menakutkan menyapu, menyebarkan angin kencang di sekelilingnya. Di belakangnya, rekan satu timnya menatap dengan kaget saat Jishuan sesaat kehilangan kendali atas emosinya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan sisi Jishuan yang seperti ini. Setelah meninju batu besar itu, Jishuan menarik napas dalam-dalam, akhirnya berhasil menenangkan diri. Mengepalkan tangannya, aura jahat muncul di matanya. Luo Li, karena kamu sangat menghormatinya, aku akan menghancurkannya tepat di depan matamu,
dan aku ingin dia mati dengan mengerikan. Melihat ekspresinya saat ini, rekan satu timnya terkejut. Tepat saat mereka hendak berbicara, papan akademi mereka tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Mereka buru-buru menoleh, sebelum ekspresi mereka berubah dan mereka berteriak kaget. Hah? Tim Xiahou menghilang dari peringkat? Sebenarnya ada tim dari Akademi Spiritual Surga Utara di papan peringkat. Mendengar ini, Ji Xuan menyipitkan matanya. Dengan lambaian telapak tangannya, plakat akademinya muncul, dan tatapannya tertuju pada nama tim yang baru saja menembus papan peringkat. Turnamen Akademi Spiritual Agung, juara ke-9, Akademi Spiritual Surga Utara. Kapten, Mu Chen. Suasana di puncak gunung seolah membeku saat ini. Ji Xuan melotot tajam ke arah nama yang mencolok di plakat akademi, senyum ramah di wajahnya langsung sirna. Sambil mengulurkan jarinya, ekspresi tanpa emosi muncul di wajahnya saat dia mengusap nama itu. Meskipun dia belum mengucapkan sepatah kata pun, setiap orang dari 4 orang di belakangnya dapat merasakan gelombang niat membunuh yang mencengangkan terpancar dari tubuh orang yang pertama. Di antara mereka, pemuda bernama Mu Feng samar-samar tahu tentang dendam dan keluhan antara Ji Xuan dan Mu Chen. Sambil mengangkat bahu, dia berkata sambil tersenyum, sepertinya musuhmu telah muncul." Mendengar perkataan itu, Ji Xuan memberikan jawaban acuh tak acuh, "Kamu tidak tahu apakah dia yang sekarang memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi musuhku." Kelompok Xiahou telah menghilang dari 16 besar, kata seorang pemuda berambut emas sambil mengernyitkan dahinya. Dan kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara ini kebetulan juga masuk pada saat yang sama. Berbicara sampai di sini, ekspresi kaget dan takjub terpancar jelas di matanya saat dia terus berbicara. Mungkinkah kelompok Xiahou telah menderita kekalahan di tangan kelompok ini dari Akademi Spiritual Surga Utara? Itu tidak mungkin, kan? Kelompok Xiahou sangat kuat. Dia sendiri adalah seseorang yang telah berhasil melewati kesengsaraan energi spiritualnya. Meskipun ada harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di turnamen Akademi Spiritual Agung ini, seharusnya tidak banyak orang yang bisa mengalahkan mereka dengan mudah, kata pemuda bertubuh kekar seperti beruang itu sambil mengerutkan kening. Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Xuan berkata dengan nada acuh tak acuh, tidak perlu menebak-nebak lagi. Xiahou dan kelompoknya benar-benar telah dikalahkan oleh kelompok Mu Chen. Tidak bisakah kau melihat bahwa tidak ada lagi petunjuk arah lokasi mereka? Ini berarti mereka seharusnya memasuki sisa-sisa. Sambil menoleh, Mu Feng dan yang lainnya melihat bahwa memang benar. Kelompok Mu Chen dan Xiahou sama sekali tidak mendapat petunjuk ke arah mana mereka pergi. Hehe. Kelompok orang-orang yang tidak beruntung itu. Mereka benar-benar kehilangan muka kali ini karena benar-benar menderita kekalahan di tangan Akademi Spiritual Surga Utara, kata pemuda berambut emas itu sambil membuang mulutnya ke samping dan tertawa mengejek. Meskipun mereka semua berasal dari Akademi Spiritual Saint, mereka tidak dianggap ramah di dalam akademi itu sendiri. Sebaliknya, ada banyak pertikaian internal. Oleh karena itu, dia secara alami terhuyung-huyung dalam kebahagiaan atas kemalangan Xiahou karena mengalami masalah seperti itu. Melihat Ji Xuan yang tampak acuh tak acuh, Mu Feng tersenyum sambil berkata, "Ya apakah kita perlu menemukan mereka sekarang? Aku yakin mereka tidak akan bersembunyi di sisa-sisa selama turnamen berlangsung. Selama mereka keluar, kita seharusnya bisa menemukan arah mereka." Sambil menggosok plakat akademi di tangannya, Ji Xuan dengan acuh tak acuh menatap nama yang tertera di plakat itu. Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Ya tidak perlu. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, kita akhirnya akan bertemu dengannya. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan sampai saat itu, dia tidak akan memiliki kualifikasi agar aku mengingatnya." Mendengar itu, Mu Feng menganggukkan kepalanya. Untuk saat ini, mereka seharusnya tidak membuang waktu untuk mengkhawatirkan kelompok Mu Chen. Waktunya hampir habis. Bersiaplah untuk bergerak. Ingat, jangan biarkan satu pun lolos. Ji Xuan melihat ke arah kedalaman gunung, di mana fluktuasi energi spiritual yang merajalela yang terpancar telah melemah sedikit demi sedikit. Dari kelihatannya, hasil perlahan terbentuk dalam pertempuran yang terjadi di sana. Oleh karena itu, dia mengatakan itu dengan nada acuh tak acuh, sambil melambaikan tangannya. Saat tangannya jatuh, keempat sosok di belakangnya telah melesat keluar dengan kecepatan kilat. Membawa energi spiritual yang padat dan tak terbatas, mereka muncul seperti badai, menyapu pegunungan seperti badai yang tak tertandingi. Menatap punggung mereka, Ji Xuan sedikit menolehkan kepalanya untuk melihat ke arah utara, rasa dingin yang tajam terpancar dari matanya. "Mu Chen, kau harus berusaha keras untuk maju. Begitu kau melangkah di hadapanku,
Aku akan membuatmu mengerti seberapa besar perbedaan antara kau dan aku. Kali ini, aku pasti akan membiarkanmu dikutuk selamanya. Tiba-tiba mengepalkan tangannya, Jishuan melangkah maju dengan berat. Dengan suara keras, ia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju langit. Sesaat kemudian, ia melesat di depan keempat sosok itu, memamerkan kecepatannya yang cepat dan lincah. Saat dia melesat, getaran hebat mengguncang puncak gunung saat retakan raksasa dengan cepat meluas darinya. Detik berikutnya, retakan itu menyebar dan menutupi seluruh puncak. Saat suara gemuruh terdengar, batu-batu raksasa berguling turun, sebelum tiba-tiba, seluruh puncak gunung runtuh, mengirimkan gumpalan debu menyebar di cakrawala. Saat Jishuan dan kelompoknya mulai bergerak, di wilayah yang sangat jauh dari mereka, ada yang tampak seperti titik kumpul. Di dalam lembah gunung itu, ada ratusan ribu kelompok yang berkumpul di sana, setelah menyelesaikan berbagai macam pertukaran dan perdagangan. Ada aturan tak tertulis yang berlaku di sini, yaitu tidak boleh ada perkelahian di tempat ini. Jika tidak, itu akan mengakibatkan tanggapan bermusuhan dari semua orang di sini. Jelas, ada beberapa kebisingan di lembah gunung ini. Namun, pandangan banyak kelompok terfokus samar-samar ke wilayah yang lebih tinggi di lembah gunung itu. Di tebing, ada siluet yang sangat mempesona. Siluet ini tampak sangat ramping, dengan baju besi berwarna keemasan yang menutupi tubuhnya yang indah dan menggairahkan, dengan jelas dan menyeluruh menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggetarkan jiwa. Di balik baju tempurnya terdapat sepasang kaki yang panjang dan ramping yang berkilauan dengan kilau seperti batu giok, menyebabkan mata banyak orang merasa sedikit tidak dapat memutuskan kemana harus mengarahkan pandangan mereka. Rambut hitamnya yang lebat jatuh dari kepalanya, mendarat di bahunya yang lurus. Sambil menyilangkan tangannya yang seperti giok di depannya, rambut itu membuat dadanya yang sangat indah menjadi semakin menarik perhatian, membuat beberapa orang menelan ludah mereka dalam diam sebagai respons terhadap pemandangan di hadapan mereka. Namun, meskipun sosok yang cantik itu telah membuat hati banyak orang berdebar-debar, tidak ada seorang pun yang berani bersikap terlalu berani dalam tatapan mereka, bahkan ada yang terlihat takut. Itu karena gadis muda di depan mata mereka bernama Wen Qingxuan. Kapten tim peringkat pertama dalam peringkat poin di turnamen Akademi Spiritual Agung. Meskipun sosoknya yang cantik tampak halus dan anggun, semua orang tahu betapa besar kekuatan mengerikan yang terkandung di balik tubuh yang indah dan memikat itu. Namun, pada saat ini, gadis muda yang menjadi pusat perhatian itu sama sekali mengabaikan tatapan mata yang tertuju dari lembah gunung itu, karena tanda-tanda pemikiran mendalam muncul di matanya yang indah saat dia melihat ke arah plakat akademi di tangannya. Lebih tepatnya, dia menatap kelompok yang baru saja masuk ke 16 besar. Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara. Mata indah Wen Qingxuan perlahan menyempit, dengan gerakan kecilnya ini menyebabkan dia memiliki pesona dan daya tarik yang tidak biasa. Bencana darah di jalan spiritual? Dipenuhi rasa penasaran, Wen Qingxuan tersenyum tipis. Meskipun dia tidak bertemu Mu Chen saat mereka berada di jalan spiritual, dia telah mendengar cerita tentang bencana darah. Namun, tentu saja, hal terpenting adalah bahwa Mu Chen ini tampaknya bersama dengan Luo Li. Karena dia adalah kapten kelompok itu, Luo Li juga seharusnya ada di kelompok itu, kan? Igumam Wen Qingxuan sambil mengetuk dagunya yang seputih salju, matanya yang indah berbinar sementara semburat kegembiraan muncul di wajah cantiknya. Kapten, target kita selanjutnya adalah kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara? Suara-suara penuh kasih terdengar dari dua gadis muda yang hadir di belakang Wen Qingxuan. Kedua gadis muda ini mengenakan jubah hijau tua, dengan penampilan mereka yang manis dan menggugah jiwa, secara tak terduga tampak sangat mirip satu sama lain. Jelas, mereka adalah sepasang saudara kembar identik. Melihat rona kegembiraan yang jarang terlihat di wajah cantik Wen Qingxuan, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Sambil tertawa, Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya dan menjawab, Pin Er, Leer. Tolong tatap kelompok ini untukku, ya? Begitu arah lokasi mereka muncul, kita akan segera berangkat untuk mencari mereka. Sambil bertukar pandang satu sama lain, kedua gadis muda itu bertanya dengan ragu, bukankah ini akan menunda rencana kita? Menghabiskan begitu banyak pikiran untuk satu kelompok tampaknya tidak sesuai dengan rencana yang dibuat Wen Qingxuan sebelumnya. Sambil menoleh, Wen Qingxuan mengulurkan jari-jarinya yang ramping seperti giok dan mengangkat dagu indah kedua gadis muda itu sebelum menjawab dengan senyum memikat. Tidak ada rencana yang lebih penting daripada dia. Mendengar hal itu, gadis-gadis muda bernama Pin Er dan Leer menganggukkan kepala mereka dengan patuh. Wen Qingxuan sedikit mengangkat wajahnya yang cantik untuk melihat ke suatu tempat di kejauhan, mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok, sebelum mengepalkan tangannya. Pada saat berikutnya, senyum manis muncul di wajahnya,
Senyum memikat itu tampaknya telah mencuri semua kemegahan siang hari di dalam lembah gunung ini, dengan banyak orang mengeluarkan suara menelan ludah yang tak terkendali dari tenggorokan mereka sebagai tanggapan. Burung Phoenix yang mulia dan sombong di depan mata mereka benar-benar telah membuat hati orang-orang berdebar kencang. Meskipun semua orang tahu bahwa pasti akan lebih sulit untuk menaklukkan surga daripada menaklukkan burung Phoenix ini, begitulah manusia. Semakin sulit mendapatkannya di tangan seseorang, semakin gatal hatinya. Tatapan mata yang membara dari lembah gunung akhirnya menarik perhatian Wen Qingxuan. Bulu matanya yang panjang dan ramping bergetar samar saat dia menyapu matanya yang indah. Melihat tatapannya yang tajam, beberapa orang di lembah gunung langsung menggigil saat mereka buru-buru menghindari tatapannya. Terlepas dari betapa memikat dan menggetarkan jiwa gadis muda ini, mereka sangat jelas tentang kekuatan mengerikan yang dimilikinya. Gadis ini sungguh lezat. Namun, jelas terlihat bahwa tidak semua orang menghindari tatapannya, karena tatapan dari satu kelompok di pinggiran lembah gunung masih tampak membara seperti sebelumnya. Kelompok ini memiliki kekuatan yang cukup besar, dan meskipun kapten mereka belum berhasil melewati bencana energi spiritualnya, ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Tang Mei'er dan Yao Yuan. Sedangkan untuk 4 anggota kelompok lainnya, ada 2 ahli bencana tubuh fisik. Barisan ini sebenarnya tidak lebih lemah dari kelompok manapun dari 5 akademi besar. Akan tetapi, meskipun barisan mereka sangat tirani, beberapa kelompok di sekitarnya masih melemparkan tatapan kasihan ke arah mereka, sebelum diam-diam mundur. Di puncak gunung, mata indah Wen Qingxuan kini tertuju padanya. Sesaat kemudian, senyum memikat langsung muncul di wajahnya. Sambil tertawa manis, suara menawan langsung terdengar. Oh benarkah? Tubuh kapten membeku, jelas tidak menyangka kata-katanya akan didengar oleh Wen Qingxuan karena dia mengatakannya dengan nada suara yang sangat lembut. Detik berikutnya, sambil tertawa kering, sosoknya segera mundur dengan cepat, dengan 4 anggota kelompoknya yang lain mengikuti dari belakang. Melihat ini, senyum lebar masih tersungging di wajah Wen Qingxuan. Detik berikutnya, melangkah keluar, energi spiritual yang tak terbatas terpancar keluar, samar-samar berubah menjadi sepasang sayap burung Phoenix yang indah dan besar. Dengan kepakan sayap burung Phoenix, sosoknya menghilang seperti hantu. Pada saat sosoknya menghilang, energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu di kejauhan saat kelima sosok yang telah melesat ke sana sebelumnya tiba-tiba menyemburkan darah sambil terlempar kembali. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, mereka mulai menatap ruang di depan mereka. Seperti hantu, Wen Qingxuan muncul tanpa kata di hadapan kapten itu. Mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dia segera mencengkeram leher kapten itu. Melihat wajah terkejut dan ketakutan itu, senyum menawan mengembang dari bibirnya yang menggoda. Sesaat kemudian, dia menepuk dada kapten itu, membuatnya terbanting langsung ke lembah gunung di bawahnya, sebelum terbang menjauh. Saya akan memberikan semua poin yang dimilikinya. Saat ia melayang ke kejauhan, suara merdu penuh tawa terdengar dari kejauhan. Di puncak lembah gunung, 4 sosok rupawan pun telah menjelma menjadi berkas cahaya, melesat ke kejauhan sembari mengejar sosok yang begitu memikat hati. Di dalam lembah gunung, tatapan penuh kerinduan dan keengganan tertuju pada sosok-sosok cantik di kejauhan. Semua orang baru sadar setelah beberapa saat, sebelum melemparkan tatapan penuh niat jahat ke arah Kapten Malang yang telah menderita luka serius akibat satu tepukan Wen Qingxuan. Akan tetapi, meskipun barisan mereka sangat tirani, beberapa kelompok di sekitarnya masih melemparkan tatapan kasihan ke arah mereka, sebelum diam-diam mundur. Di puncak gunung, mata indah Wen Qingxuan kini tertuju padanya. Sesaat kemudian, senyum memikat langsung muncul di wajahnya. Sambil tertawa manis, suara menawan langsung terdengar. Oh benarkah? Tubuh kapten membeku, jelas tidak menyangka kata-katanya akan didengar oleh Wen Qingxuan karena dia mengatakannya dengan nada suara yang sangat lembut. Detik berikutnya, sambil tertawa kering, sosoknya segera mundur dengan cepat, dengan 4 anggota kelompoknya yang lain mengikuti dari belakang. Melihat ini, senyum lebar masih tersungging di wajah Wen Qingxuan. Detik berikutnya, melangkah keluar, energi spiritual yang tak terbatas terpancar keluar, samar-samar berubah menjadi sepasang sayap burung Phoenix yang indah dan besar. Dengan kepakan sayap burung Phoenix, sosoknya menghilang seperti hantu. Pada saat sosoknya menghilang, energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu di kejauhan saat kelima sosok yang telah melesat ke sana sebelumnya tiba-tiba menyemburkan darah sambil terlempar kembali. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, mereka mulai menatap ruang di depan mereka. Seperti hantu, Wen Qingxuan muncul tanpa kata di hadapan kapten itu. Mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dia segera mencengkeram leher kapten itu. Melihat wajah terkejut dan ketakutan itu, senyum menawan mengembang dari bibirnya yang menggoda.
Sesaat kemudian, dia menepuk dada kapten itu, membuatnya terbanting langsung ke lembah gunung di bawahnya, sebelum terbang menjauh. Saya akan memberikan semua poin yang dimilikinya. Saat ia melayang ke kejauhan, suara merdu penuh tawa terdengar dari kejauhan. Di puncak lembah gunung, 4 sosok rupawan pun telah menjelma menjadi berkas cahaya, melesat ke kejauhan sembari mengejar sosok yang begitu memikat hati. Di dalam lembah gunung, tatapan penuh kerinduan dan keengganan tertuju pada sosok-sosok cantik di kejauhan. Semua orang baru sadar setelah beberapa saat, sebelum melemparkan tatapan penuh niat jahat ke arah Kapten Malang yang telah menderita luka serius akibat satu tepukan Wen Qingxuan. Karena pertempuran besar yang terjadi di sini, bagian dalam aula raksasa itu telah berubah menjadi tumpukan kekacauan. Perlahan turun dari langit, wajah Mu Chen tampak sedikit pucat. Namun, pupil matanya yang hitam masih dibanjiri niat dingin saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Menghadapi tatapannya, bahkan ekspresi Zhen Qing sedikit membeku, sementara bayangan ketakutan muncul di kedalaman matanya. Langkah Mu Chen sebelumnya telah mengalahkan Xia Hou dan bahkan menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan. Dia tahu bahwa jika langkah itu mengarah padanya, akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari Xia Hou dalam hal apapun. Keempat anggota kelompok Saint Spiritual Academy yang tersisa melotot dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak berujung ke arah Mu Chen. Melihat Xia Hou, yang tidak sadarkan diri karena luka-lukanya yang serius, tatapan mereka berubah dingin saat mereka menatap Mu Chen sekali lagi. Meskipun mereka sangat ingin mengambil tindakan saat ini, mereka semua menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat menggerakkan kaki mereka 1 inci pun ke depan, karena perasaan takut dan ngeri yang mendalam telah melekat di hati mereka. Keterkejutan yang disebabkan Mu Chen kepada mereka karena pertarungan sebelumnya terlalu besar. Siapa yang mengira bahwa Xia Hou yang kultivasinya telah mencapai taraf melewati kesengsaraan energi spiritual, justru akan mengalami kekalahan yang menyedihkan di tangan Mu Chen yang kultivasinya hanya berada di taraf tahap penyelesaian surgawi tahap akhir? Saat masih terperangkap di dalam tanaman merambat, Tang Mei Er, Yao Yuan dan kelompok lainnya tampak sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Baru setelah beberapa saat mereka menghirup udara dingin dan mendapatkan kembali akal sehat mereka. Menekan keterkejutan dan keheranan di hati mereka, mereka memandang Mu Chen dengan rasa ingin tahu yang tak tertandingi. Hasil seperti itu jelas telah melampaui semua harapan mereka. Meskipun mereka tidak pernah meremehkan Mu Chen sejak awal, terlepas dari itu, Xia Hou telah berhasil melewati kesengsaraan energi spiritualnya. Dibandingkan dengan yang terakhir, benar-benar ada perbedaan yang sangat besar. Kesenjangan seperti itu tidak dapat ditutupi dengan mudah. Namun, Mu Chen telah membiarkan mereka mengalami pemandangan yang seperti keajaiban. Sambil menyapu pandangannya ke seluruh aula besar, pandangan Mu Chen sejajar dengan pandangan Luo Li, dengan wajah cantik bagai porselen yang memperlihatkan senyum tipis. Mu Chen tidak menyia-nyiakan kegigihannya. Dengan Xia Hou yang lumpuh dan digulingkan, situasi di depan mata mereka seharusnya berubah sekarang. Haha, kau benar-benar hebat. Suara tawa gelap terdengar dari Zhen Qing, perlahan bergema di dalam aula raksasa. Sambil memutar kepalanya, Mu Chen menatap Zhen Qing, sebelum beberapa kerutan mulai muncul di dahinya. Itu karena dia tidak dapat menemukan sedikit pun jejak keterkejutan atau kebingungan di wajah Zhen Qing. Itulah sebabnya kau bisa menjadi kapten kelompokmu. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya, kata Zhen Qing sambil tersenyum tipis. Sambil memegang pedang panjangnya, Luo Li berdiri, sementara kilatan dingin muncul di matanya yang jernih dan indah saat dia menatap Zhen Qing. Meskipun satu-satunya orang yang mampu mengambil tindakan adalah dia dan Mu Chen, jika benar-benar terjadi perkelahian, Zhen Qing dan kelompoknya mungkin memiliki sedikit keuntungan. Apakah kau pikir kau bisa membalikkan keadaan setelah mengalahkan Xia Hou? Sambil mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan Luo Li, Zhen Qing menyeringai geli, sementara tatapan mengejek terpancar dari matanya. Aku akui bahwa pedang ilahi milikmu adalah pencegah yang hebat. Namun, jangan perlakukan aku sebagai orang bodoh. Apakah kau pikir aku akan benar-benar duduk di sini seperti orang bodoh dan diam-diam menunggumu menghadapi Xia Hou sebelum menghadapiku? Oh, kalau tidak. Mendengar perkataan Zhen Qing, Mu Chen tersenyum tipis. Namun, energi spiritual di dalam tubuhnya sudah mulai bersirkulasi lagi. Pertarungan hebat yang dia lakukan dengan Xia Hou telah menghabiskan cukup banyak energinya, yang menyebabkan dia untuk sementara tidak dapat menggunakan jurus yang kuat seperti teknik pengendalian petir. Namun, tanpa Xia Hou, kecakapan bertarung pihak Zhen Qing jelas telah sangat menurun. Namun, senyum di wajah Zhen Qing tampak agak aneh dan ganjil. Berdiri di samping Mu Chen, Luo Li menggenggam erat pedang Luoshen miliknya, sementara cahaya dingin muncul di matanya saat dia menatap tajam ke arah Zhen Qing. Dengan napas tertahan,
Tang Meier dan yang lainnya mengamati pemandangan di hadapan mereka. Jelas, mereka juga merasa ada yang tidak beres dengan reaksi Zhen King terhadap perubahan situasi. Menghadapi kombinasi Mu Chen dan Luo Li, Zhen King ini secara tak terduga tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut atau gentar. Terlebih lagi, dia tampak sangat percaya diri, tanpa memiliki keyakinan mutlak dalam menekan Mu Chen dan Luo Li. Namun, terlepas dari rasa takut dan khawatir yang ada di hati mereka, karena terjebak oleh tanaman merambat itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berharap bahwa Mu Chen dan Luo Li benar-benar akan berhadapan dengan Zhen King. Dengan begitu, mereka akan dapat menyingkirkan tanaman merambat yang menahan mereka sepenuhnya. Saat tatapan mereka terfokus, sosok Luo Li yang menawan telah melesat maju di saat berikutnya, sementara aura pedang yang sangat ganas menyapu. Membelah udara di jalurnya, aura itu menebas lurus ke bawah menuju kepala Zhen King. Dengan menepuk tanah dengan telapak tangannya, tubuh Zhen King melesat maju dengan dahsyat. Saat getaran mengguncang lengan bajunya, sinar cahaya hitam memancar keluar. Tampak seperti batang kayu hitam layu raksasa, ia menghantam aura pedang yang ganas. Suara keras terdengar saat batang kayu hitam layu itu hancur berkeping-keping, menyebabkan serpihan kayu berterbangan ke segala arah. Namun, sinar hitam cemerlang memancar dari dalam, bertahan melawan aura pedang. Berkibar mundur, keempat anggota di belakang Zhen King mengunci tatapan dingin mereka pada Mu Chen dan Luo Li. Energi spiritual tak terbatas terpancar di dalam aula raksasa saat mereka bersiap untuk mengambil tindakan pada saat itu juga. Kalian semua benar-benar gegabah. Sambil menggoyangkan lengan bajunya, sinar hitam memancar dari dalam. Menatap Mu Chen dan Luo Li, bayangan dingin menyembur dari matanya saat dia mencibir. Kalian pasti bertanya-tanya mengapa aku tidak bergerak sedikit pun saat kalian berhadapan dengan Xia Hou, kan? Sekarang, aku akan memberitahu kalian bahwa itu karena aku butuh waktu. Sekarang, waktunya habis. Senyum di sudut mulutnya tiba-tiba berubah menjadi jahat. Selanjutnya, ini saatnya bagimu untuk berjuang dalam keputusasaan. Saat suaranya terdengar, kedua tangannya tiba-tiba menyatu membentuk segel tangan yang rumit. Di belakangnya, keempat anggota kelompoknya juga membentuk segel tangan yang serupa. Pada saat berikutnya, energi spiritual berwarna hijau kehitaman keluar dari tubuh mereka seperti banjir. Meluncur lurus ke udara di dalam aula raksasa, melesat dengan kecepatan kilat, sebelum menghantam langsung ke patung kayu hijau raksasa di sudut aula raksasa. Saat suara benturan terdengar, sinar cemerlang yang menyilaukan meletus dari patung kayu hijau raksasa itu. Pada saat berikutnya, pola-pola rumit muncul di permukaannya yang sangat besar. Pada saat yang sama, fluktuasi yang sangat mengerikan terpancar darinya. Melihat ini, mata Mu Chen dan Luo Li sedikit menyipit. Sambil mengepalkan pedangnya, aura pedang melolong darinya, menutupi langit dan menutupi bumi saat menebas lurus ke arah Zhen King dan kelompoknya. Melihat ini, Zhen King tersenyum dingin sebagai tanggapan. Menghentakkan kakinya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan cepat. Berubah menjadi perisai, tanaman itu memblokir tebasan dari aura pedang, berubah menjadi pembelah kayu yang memenuhi udara sebagai hasilnya. Haha! Pelindung kayu ilahi sudah diaktifkan dan dikendalikan olehku. Selanjutnya, terlepas dari gerakan apapun yang kalian miliki, kalian semua pasti akan mati hari ini. Saat para pembelah kayu itu terlempar ke angkasa, Zhen King dengan penuh semangat menatap patung kayu kehijauan di dalam aula raksasa, yang perlahan mulai berdiri. Sambil tertawa kecil, dia berkata, Mu Chen, apakah kalian semua mengira bahwa berurusan dengan Xia Hou akan mampu membalikan seluruh situasi begitu saja? Namun, kalian semua tidak tahu bahwa aku juga menunggu waktu. Haha, pada akhirnya ini tetap kemenanganku. Saat pelindung kayu ilahi berdiri, sosok raksasa setinggi belasan meter itu memancarkan tekanan yang sangat besar, sementara rune yang bersinar menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang sangat menakutkan terpancar darinya saat ia melangkah maju, menyebabkan seluruh aula raksasa berguncang dan bergetar. Melihat ini, wajah Tang Meier dan yang lainnya menjadi pucat. Saat bayangan raksasa itu datang menyelimuti, mereka semua merasakan ancaman kematian. Akhirnya, mereka semua mengerti mengapa Zhen King tetap tidak tergoyahkan seperti batu bahkan ketika menghadapi kekalahan Xia Hou. Ternyata dia tidak punya niat untuk berkonfrontasi langsung dengan Mu Chen dan kelompoknya sejak awal. Selama ini, dia telah menunggu saat yang tepat, menggunakan energi spiritual yang dihisap dari tubuh Tang Meier dan yang lainnya untuk membangunkan penjaga kayu ilahi yang menakutkan ini. Dari apa yang terlihat, pelindung kayu ilahi ini telah berhasil dikendalikan oleh mereka, dengan tampaknya semua aspek situasi telah berada di tangan mereka. Pada saat ini,
Tidak ada sedikit pun peluang untuk membalikkan keadaan. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen dan Luo saat mereka menatap pelindung kayu ilahi. Keduanya dapat merasakan bahwa pelindung kayu ilahi ini memiliki energi yang sangat kuat di dalamnya. Meskipun tidak setingkat ahli alam Saffron, itu pasti jauh melampaui siapapun yang berada di spiritual bencana energi. Meskipun kekuatan kita tidak mampu membuat pengawal kayu ilahi ini menunjukkan seluruh kekuatannya, apa yang terjadi selanjutnya sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada kalian semua bagaimana rasanya putus asa. Menghadap ke langit, Zhen King tertawa kecil, wajahnya yang sedikit pucat dipenuhi rasa puas. Dengan lambaian lengan bajunya, segel tangannya berubah, hanya untuk sebuah rune daun pohon yang bersinar muncul dari dahi pelindung kayu ilahi. Seketika, dengan langkahnya yang besar, ia berlari lurus ke arah Mu Chen dan Luo Li. Saat ia melambaikan tinjunya yang besar, energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar seperti kuda yang merajalela, langsung menyelimuti keduanya. Mu Chen dan Luo Li langsung melesat mundur. Sambil mengepalkan tangannya, tombak naga iblis pemakan muncul dalam sekejap, memancarkan auranya yang mengerikan. Pada saat berikutnya, bayangan tombak yang ganas sudah ditusukkan ke tubuh pengawal kayu ilahi dengan kecepatan kilat. Namun, menghadapi serangan yang begitu ganas, tombak itu hanya mampu meninggalkan goresan samar di tubuhnya. Pedang panjang di tangan Luo Li mulai menari, mengirimkan gelombang aura pedang yang menyembur keluar. Menghantam tepat ke tubuh pengawal kayu ilahi, di mana tebasan sedalam 1 inci mulai terbentuk. Jelas, kekuatan penghancur serangannya sedikit lebih kuat daripada Mu Chen. Namun, jika dibandingkan dengan tubuh raksasa pengawal kayu ilahi, mereka tidak dianggap sebagai sesuatu yang tangguh. Jelas, pengawal kayu ilahi ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Haha, daya tahanmu sama sekali tidak berguna. Sampai sekarang, kecuali ada orang yang telah melewati kesengsaraan jiwa ilahi, pelindung kayu ilahi ini sama sekali tidak mungkin dihancurkan oleh orang-orang sepertimu, diteriak Zhen King sambil tertawa. Selama dia berhadapan dengan Mu Chen dan Luo Li di sini, dia benar-benar akan bisa mendapatkan pelindung kayu ilahi ini. Pada saat itu, dia tidak hanya akan bisa benar-benar mendapatkan status di Istana Kayu Ilahi, yang sebenarnya, dia juga akan bisa mendapatkan pelindung kayu ilahi ini. Dengan kekuatannya, berapa banyak orang yang bisa menghalangi jalannya dan kelompoknya di turnamen Akademi Spiritual Agung ini? Juara turnamen Akademi Spiritual Agung ini pasti akan mendarat di tangan Akademi Roh Kayu mereka. Melihat kekuatan hebat pengawal kayu ilahi, bayangan ketidakberdayaan dan kepahitan melintas di mata Tang Mei, You Yuan, Su Huang dan yang lainnya. Dari kelihatannya, mereka benar-benar berakhir dalam situasi tanpa harapan. Dengan kekuatan seperti itu, pelindung kayu ilahi ini lebih dari cukup untuk menyapu bersih semua orang yang hadir di sini. Bahkan Mu Chen dan Luo Li yang bekerja sama mungkin tidak dapat mengalahkannya.